Pertolongan kita datangnya dari Allah, Tuhan yang pengasih dan penyayang. Kiranya dicurahkan berkat anugerah dari surga yang mulia ke atas ibadah kami, sejak dari awal sampai pada akhirnya nanti. Berkat-berkat kami terima di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di ibadah online pada hari ini. Bersyukur jika kita boleh ada, semua karena Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Mari persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam penyembahan. Kita masuk untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Karena Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tak pernah tinggalkan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang ku menyembah Allah yang
pujian syukur hanya bagimu. Biar segala pujian bagimu Tuhan. Kau besar dan layak dipuji. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mau bersorak, kita memuji, menyembah Dia. Ada pertemuan di udara dan kita mau rindu. Kita boleh bertemu dengan Dia di atas awan-awan permai. Haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan
Haleluya. Kalau bunyi sangkakala ditiup, biar nama saya dan saudara ada di dalam kitab kehidupan. Tuhan, kami rindu. Haleluya. Mari sama-sama pujikan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau haleluya. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling rasanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Haleluya. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarkan firman itu boleh meneguhkan kita untuk terus menanti kedatangan Tuhan. Dan biarkan Maranatha itu boleh ada di hati saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya, bersama para tebusan. Sambutlah dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya. Maranatha, Maranatha,
sepenuhnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang melayani kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dilindungi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat pemeliharaan perlindungan-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati pikiran kami, Allah Roh Kudus, yang menjelaskan secara pribadi dengan bahasa yang sederhana untuk kami mengerti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya khotbah di dalam perlindungan-Mu atas setiap kami, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya betul-betul kangen dengan saudara, mengucap syukur bisa kembali melayani Tuhan, memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebentar lagi kita akan bikin ibadah lagi ya di gereja. Saya kepengen benar bisa ketemu Bapak Ibu Saudara secara langsung, bisa ngobrol, bisa berbagi cerita. Hari ini saudara, Roh Kudus kembali ingatkan saya tentang pentingnya akhir zaman, tentang rapture. Saya sempat tanya-tanya terus, kenapa Tuhan, kok akhir zaman lagi? Jemaat Kediri sudah sering dengar. Tapi kemudian Roh Kudus bawa saya untuk periksa komputer catatan khotbah. Terakhir itu bicara akhir zaman itu Oktober 2019. Tanpa terasa itu sudah 9 bulan yang lalu. Jadi kalau sudah 9 bulan yang lalu diingatkan lagi sekarang, itu ya harus. Bukan sesuatu loh baru kemarin. Itu sudah hampir setahun yang lalu. Dan Roh Kudus juga mengingatkan saya, kalau saya ini kan sangat mengandalkan kalender di handphone. Handphone saya penuh dengan catatan. Senin jam sekian ngapain, Selasa ngapain, full sampai Minggu. Catatan itu jadi alarm, saudara. Pada jamnya bunyi. Dan itu sangat membantu saya untuk saya melaksanakan rencana saya. Kalau nggak ada alarm itu, saya bisa teralihkan ngerjain yang lain, buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, yang tidak saya rencanakan. Alarm itu juga membuat saya untuk kerja di tempo yang tepat. Kadang tempo yang terlalu cepat nggak baik, terlalu lambat juga nggak baik. Temponya tepat, tek, 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 jam segini mesti gini lagi. Rapi, saudara. Sehingga saya jadi ingat bahwa memang manusia ini kemampuan memorinya terbatas, harus diulang lagi, repetisi lagi, diulang lagi. Salah satunya tentang rapture ini, tentang akhir zaman. Harus diulang lagi, diulang lagi. Kalau enggak kita akan teralihkan untuk kehidupan dunia yang cuma sementara. Dan kita lupa ada yang jauh lebih penting, yaitu kehidupan di alam kekekalan. Karena itu saudara, mari saya ajak saudara untuk kembali kita mengingat, kita kembali menguji pemahaman kita tentang rapture. Dan khususnya hari ini saya akan koneksikan dengan dosa pasif. Apa itu dosa pasif? Nanti kita akan bandingkan, kita akan koneksikan, kita akan pahami keduanya. Saudara, rapture itu tidak pernah tertulis secara literal rapture di Alkitab. Karena bahasa Yunaninya adalah harpazo, diangkat. Di 1 Tesalonika 4 ayat 17 itu kita yang masih hidup diangkat. Nah, harpazo ini yang terjemahan bahasa Latinnya rapere, dari bahasa Latin rapere inilah menjadi bahasa Inggris rapture. Rapture ini kita mengalami perpindahan tubuh secara supranatural. Tidak naik kendaraan fisik, ada kekuatan adikodrati yang membuat kita pindah tempat. Itu pengertian mendasar dari rapture, diangkat, dipindah. Nah, perpindahan itu kalau di peristiwa masa depan yang akan kita alami,
itu kita dipindah ke awan-awan. Rapture-nya ke awan-awan. Tapi makna dasar dari rapture sendiri bukan pindah ke awan-awan. Rapture itu sendiri artinya pindah tempat tubuh kita. Nah, itu bukan khayalan masa depan, film di masa depan. Oh, nanti ke depan kita akan ketemu hal yang fantasi seperti ini. Enggak. Rapture bukan akan terjadi di depan saja. Rapture sudah pernah terjadi di masa lalu. Ini bukan khayalan. Nah, kita mencatat beberapa tokoh sudah pernah mengalami. Henokh, ini ayahnya dari Metusela. Henokh 365 tahun usianya. Ayah dari Metusela, tertua di dunia. Mengalami rapture, diangkat. Elia dijemput kereta kuda dari surga, naik. Di Perjanjian Baru, Rasul Paulus mengalami naik ke surga tingkat 3. Mendapatkan kepercayaan untuk melihat hal-hal rahasia, mendengar hal-hal rahasia. Yang paling sederhana rapture-nya itu Filipus. Dipindah dari satu tempat ke tempat lain. Walaupun tidak ke awan-awan, tidak ke surga. Tapi karena artinya rapture itu dipindah, Filipus juga tergolong mengalami rapture. Tapi rapture-nya di bumi, dipindah tiba-tiba. Itu yang saya harapkan saudara kembali paham tentang apa itu rapture. Yang jadi polemik, yang saya tidak mau ikut-ikutan berpolemik, adalah kapan si rapture. Bukan tepatnya, jamnya, harinya, tahunnya, bukan. Tetapi masanya. Karena ada petunjuk-petunjuk di ayat-ayat Alkitab, ada masa yang kita sebut dengan masa antikris. Masa tribulasi 7 tahun. Dari kitab Daniel ini, kita paham ini. Nah, rapture-nya di masa kapan? Rentang waktu kapan? Sebelum masa tribulasi, sebelum antikris berkuasa, atau di tengah-tengah, atau setelah. Sebelum berarti pre-tribulasi, tengah-tengah mid-tribulasi, akhir post-tribulasi. Ada golongan keempat yang tidak percaya kerajaan 1000 tahun itu sesuatu yang literal, beneran kerajaan 1000 tahun. Mereka menganggap itu adalah alegori. Ini disebut golongan amilenial, tidak percaya ada kerajaan 1000 tahun. Nah, saya tidak mau terlibat dalam polemik ini karena masing-masing punya landasan sejarah dan ayat-ayat yang kuat yang membuat mereka yakin. Kalau mereka yakin berarti kan menurut mereka ayat-ayat itu kuat. Dan buat mereka yang tidak yakin, berarti buat mereka tidak kuat ayat-ayat itu. Kalau ada yang pilih amilenial, berarti dia merasa amilenial itu ayat-ayatnya paling kuat, sementara yang lain ayatnya tidak kuat. Nah, akhirnya terjadi perdebatan yang menurut saya tidak perlu. Buang-buang waktu. Saya pribadi, saya merasa harus menentukan posisi saya di mana, percaya yang mana. Tapi yang lebih penting daripada itu, apa yang saya pegang, apa yang saya percaya, apakah itu mempengaruhi kehidupan pelayanan saya? Khususnya untuk urusan Tuhan di dunia ini, yaitu misi, penginjilan, jiwa-jiwa. Itu yang sangat mempengaruhi dasar keputusan saya. Saudara, saya merenungkan banyak ayat karena belajar rapture akhir zaman bukan baru-baru ini. Sudah sejak saya SMP, saudara. Sudah sangat lama. Hal-hal yang prinsip yang saya renungkan banyak. Tetapi kali ini saya akan bagikan 3. Yang pertama, ayat-ayat di Alkitab ini banyak sekali tentang peringatan. Hati-hati loh, waspada loh, jaga-jaga loh. Karena Tuhan datang tuh tiba-tiba, seperti pencuri. Nah, saya mikir, saya renungkan.
Kalau rapture itu terjadinya pada saat Antikris sudah berkuasa atau setelah Antikris, itu berarti kan bukan sesuatu yang tiba-tiba. Katakanlah, hari ini Antikris berkuasa. Wah, menentang Yesus habis-habisan, menguasai dunia dengan kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan militer. Kita semua tahu bahwa itu Antikris. Orang Kristen mulai dikejar-kejar untuk terima chip, untuk terima digital tato misalnya. Nah, kalau sudah tahu itu Antikris, kita kan tinggal ngitung gampang. Kalau mid, 3,5 tahun lagi rapture. Kalau post, 7 tahun selesai rapture. Bukan tiba-tiba. Bukan lagi waspadalah, berjaga-jagalah. Tidak berlaku ayat itu. Ini pemikiran saya pertama. Berarti diperingatkan betul-betul itu karena sebelum Antikris, Yang saya renungkan kedua, gereja-gereja Tuhan, Laodikia, Tiatira, Philadelphia, ditulis Wahyu 2, Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 10, Wahyu 4 ayat 1, petunjuk tentang rapture. Setelah itu, Meterai 1 dan seterusnya, Cawan dan seterusnya. Ayat-ayat yang membahas Antikris masa tribulasi tidak membahas tentang gereja Tuhan. Orang-orang Kristen nggak dibahas. Loh, kenapa? Kenapa nggak dibahas? Kalau Antikris berkuasa dan belum terjadi rapture, orang Kristen harus mengalami Antikris. Harusnya kan ada petunjuk bagaimana caranya menghadapi Antikris. Tapi tidak ditulis. Fokus kitab Wahyu menjelaskan tentang masa-masa tribulasi ini, tidak bahas tentang gereja. Jawabannya sederhana. Kenapa gereja tidak dibahas? Karena gereja sudah tidak ada di masa Antikris. Kenapa sudah tidak ada? Karena gereja sudah di-rapture, sudah diangkat. Kalau sudah diangkat, sudah tidak ada gereja di masa Antikris, ya tidak ada yang bisa dibahas. Ini petunjuk yang prinsip menurut saya. Yang ketiga yang saya renungkan, ini lebih mendalam lagi. Butuh kita mikir lebih banyak lagi. Rapture di 1 Korintus 15 itu ditulis Paulus sesuatu peristiwa yang rahasia. Tetapi secara berlawanan, kontras. Yesus ngomong di Matius 24 tentang kedatangannya yang kedua kali, itu bukan rahasia. Loh, yang benar yang mana? Yang rahasia atau yang bukan? Kita baca ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan dirubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, in a blink of eyes. Rahasia. Tetapi secara kontras, Matius 24 ayat 25, Yesus berkata, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Loh, kalau sudah dikatakan terlebih dahulu kan berarti bukan rahasia. Terus yang benar yang mana? Rahasia atau bukan? Saya renungkan. Bandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Teliti apa kata pakar. Baca buku ini, buku itu. Jawabannya saudara, 1 Korintus 15 ayat 51, itu untuk orang-orang Kristen Gentiles, orang Kristen yang bukan Yahudi. Kita semua. Sedangkan yang Yesus bilang di Matius 24 itu untuk Yahudi. Ini dua peristiwa yang berbeda. Kita bandingkan dua peristiwa ini. Saudara lihat tabel di layar. Rapture itu kita ke awan-awan.
Yesus tidak sampai ke bumi. Yesus juga sampai di udara. Kita bikin perjamuan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Itu. Rapture, tiba-tiba kalau Yesus datang kali kedua ke bumi, itu sudah dibicarakan sejak perjanjian lama, sudah diprediksi, sudah dinubuatkan. Tapi kalau rapture ini rahasia, baru dibukakan di perjanjian baru, rahasia yang dipercayakan kepada Paulus dan kawan-kawannya. Dua peristiwa yang sangat berbeda. Dari perenungan-perenungan itu, saudara, ada banyak yang lain yang tidak sempat saya beritakan hari ini. Saya mengambil posisi yang saya percayai adalah sebelum masa tribulasi. Rapture terjadi sebelum, pre-tribulasi. Saya sudah katakan di awal, ini tidak menjadi bahan perdebatan untuk membuang-buang waktu. Saya bisa salah, bisa juga benar. Kita punya sumber-sumber yang menurut kita kuat untuk kita pegang. Yang penting adalah efeknya terhadap kehidupan kerohanian kita. Buat saya, efeknya luar biasa ketika saya memegang percaya bahwa rapture terjadi sebelum masa antikris. Artinya waktunya jauh lebih dekat. Betul-betul waktunya ini mepet untuk kita bilang ke keluarga, ke teman-teman, ayo cepat terima Tuhan, ayo ikut, ayo bersaksi, ayo kejar, ayo. Beda sekali kalau masih lama. Oh, tunggu antikris dulu. Oh, masih nanti. Wah, masih mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Beda sekali, saudara. Beda sekali. Akan menjadi jauh lebih lambat, menunda-nunda. Punya potensi ke sana. Tapi begitu saya meyakini, waktunya sudah sangat dekat. Masa hidup kita sangat singkat. Kita harus pakai dengan sangat efisien, dengan seefektif mungkin. Saudara, satu analisa yang akan saya bagikan kepada saudara, saya membandingkan dua bagian ayat secara paralel. Kata kunci saya bandingkan dengan kata kunci, itu Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Dan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Saya membandingkan dan saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa kedua bagian ayat ini adalah peristiwa yang sama, yaitu rapture, pre-tribulasi. Yohanes 14 ayat 1, ini tentang mempelai pria Yesus yang ngomong ke kita, kamu enggak usah gelisah, percayalah bahwa aku ini mau pulang ke rumah Bapa itu untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau nanti tempatnya sudah selesai, aku akan datang menjemputmu. Menjemputmu, membawa kamu ke tempatku. Saya memaknai ini sebagai rapture, saudara. Supaya kita akan bersama-sama selamanya. Di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau saya bandingkan secara paralel kata per kata dengan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, saya tidak akan bacakan, saudara baca sendiri karena panjang sekali. Kata yang saya beri warna merah. Duka cita percaya Yesus Allah kepadamu, kedatangan Tuhan. Ayat 17 diangkat, menyongsong Tuhan di angkasa, kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Saya buat tabel, saudara. Saya akan lihat analisa paralelnya. Sama. 90% sama.
Yohanes 14 ayat 1-3 di sebelah kiri saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 di kanan saudara. Paralel. Gelisah ayat 1. Duka cita ayat 13. Percaya Allah Yesus Allah mengatakan padamu, katakan padamu, datang kembali kedatangan Tuhan. Membawamu, kata Yesus, dari sudut pandang Yesus, membawamu. Dari sudut pandang Paulus kita, diangkat. Ke tempatku, kata Yesus, dari sudut pandang Paulus, menyongsong Tuhan. Di mana aku berada, kamu pun berada, kata Yesus. Kita akan bersama-sama Tuhan selama-lamanya. Ini paralel yang persis sama. Mengguncang saya, saudara. Wow. Saya sangat yakin ini dua peristiwa yang sama. Dua peristiwa yang sama. Saudara, dari situ saya yakin bahwa rapture terjadi sebelum masa tribulasi. Ada ayat mengatakan Tuhan tidak menetapkan kita untuk mengalami hari murka itu. Kita akan diluputkan dari masa antikris itu. Nah, saudara, dari yang saya sudah sampaikan ini di bagian pertama, saya berharap saudara betul-betul ingat kembali, paham kembali. Oh, ini prinsipnya rapture. Untuk menguji pemahaman kita dan ingatan kita, saudara harus belajar cerita kepada orang lain, supaya itu nyantol di pikiran kita. Di bagian kedua, saudara, saya akan mengkoneksikan dengan dosa pasif. Apa itu dosa pasif? Kalau dosa aktif, saudara dengan sengaja berbuat dosa, mencuri, membunuh, menipu, dan sebagainya. Dosa pasif, perhatikan penjelasan saya. Saudara, kita buka Lukas 9 ayat 12. Yesus yang bercerita, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan sebagai raja di situ. Yesus sedang bercerita tentang dirinya. Bangsawan itu adalah Yesus sendiri yang kembali ke surga untuk dinobatkan sebagai raja. Dan setelah dinobatkan sebagai raja, kembali. Ini rencananya begitu. Sebelum pindah, sebelum berangkat ke negeri yang jauh itu, bangsawan ini mengumpulkan 10 hambanya, dibagi uang masing-masing 1 mina. Diminta untuk berdagang. Setelah itu, pergilah bangsawan ini. Di situ, di ayat-ayat itu, ditulis penolakan bangsa Yahudi terhadap Yesus. Bangsa Yahudi tidak percaya Yesus adalah Mesias dan mereka menolak. Kami nggak mau dia menjadi raja atas kami. Kami nggak mau. Tapi tetap dilantik, tetap jadi raja. Dan setelah itu raja ini datang kembali, manggil 10 hambanya. Kamu, sini. Laporan pertanggungjawaban. Aku kan sudah kasih masing-masing 1 mina. 1 mina itu setara dengan 3-4 bulan gaji. Ada sumber menulis 3 bulan, ada sumber menulis 4 bulan. Berarti saya mengambil kesimpulan sekitar 3 koma. Tergantung pembulatan. Nah, yang kita baca, hamba yang pertama mengembalikan 10 mina. Dikasih 10, dapat 10. Dan itu dipuji luar biasa oleh sang raja ini. Baik sekali perbuatanmu, hambaku yang setia. Kau setia dalam perkara kecil. Akan kuberikan kekuasaan atas 10 kota. 10 kota. Saudara baca ayat berikutnya. Hamba yang dapat 5 mina dipercaya 5 kota.
diberi kekuasaan atas 10 kota, berarti menjadi pemimpin, menjadi raja atas kota itu. Nah ini saudara, cocok dengan ayat di Wahyu 20 ayat 6. Wahyu 20 ayat 6, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak lagi berkuasa atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan, ini yang saya cetak merah, memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Yesus di kerajaan 1000 tahun. Penghargaan yang sangat luar biasa. Ini urusannya Tuhan datang di bumi. Urusannya Tuhan mempercayakan kita modal uang mina untuk kita pakai untuk jiwa-jiwa. Misinya Yesus adalah jiwa-jiwa. Ketika Yesus datang ke dunia, Yesus melengkapi murid-muridnya untuk penginjilan, untuk misi. Dan ketika Yesus kembali ke surga, beritakanlah Injil, jadilah saksiku. Dan bangsawan itu, raja itu mempercayakan kita masing-masing modal untuk kita pakai untuk urusannya Tuhan kita, untuk jiwa-jiwa, bukan untuk urusan kita pribadi, bukan untuk mengenyangkan kita, bukan untuk kepuasan dan kesenangan kita, tetapi untuk mengerjakan urusannya Tuhan. Dan karena itulah, kalau yang memberikan semuanya Tuhan, ketika Tuhan datang, Tuhan sangat berhak untuk menagih pertanggungjawaban kita. Karena di Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka ketika memanggil, ikutlah aku, kamu kujadikan penjala manusia. Saya kembali menanyakan hal yang sangat penting ini. Jiwa misi. Adakah di hatimu jiwa misi? Begitu peduli. Kalau dipercaya sebagai pemimpin, apakah engkau memanfaatkannya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang menjangkau jiwa? Dipercaya apapun, apakah engkau memanfaatkannya untuk jiwa-jiwa? Ataukah begitu kepikiran jiwa, kita justru capek? Bukan urusanku. Itu urusan hamba Tuhan, urusan pendeta, urusan mereka. Bukan urusanku. Apakah saudara punya hati jiwa misi itu? Saudara, bagian inilah kemudian kita akan merenungkan sama-sama tentang dosa pasif. Dosa pasif itu tidak punya jiwa misi. Kita baca di Lukas 19 ayat 20, hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, ini minanya. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Dia dikasih modal untuk mengerjakan urusannya tuannya. Loh, kalau sampai Tuhan itu memberikan modal, itu kan berarti memberikan kepercayaan yang luar biasa. Tuhan itu sangat marah loh saudara. Serius marahnya. Kamu dikasih modal kepercayaan tuh aku gak ngapa-ngapain. Kenapa enggak kamu kasih aja tuh modalnya ke orang lain supaya dia yang mengerjakan. Loh ini modal loh. Sampai aku datang lagi kok kamu enggak ngapa-ngapain. Ini kan eman-eman tuh modal begitu luar biasa disimpan. Seharusnya bisa berlipat. Tidak diapa-apain. Kemarahannya luar biasa. Dan ini yang saya sangat takutkan. Hamba itu, dia mungkin punya keterbatasan yang membuat dia takut melangkah.
Tapi kita tidak boleh menyerah dan tidak boleh menggunakan keterbatasan itu sebagai alasan kita untuk tidak berbuat apa-apa, saudara. Gimana kalau setelah aku kerjakan terus malah jadi rugi? Aku gak punya banyak uang loh untuk gantiin itu. Aku nanti gak bisa nebus loh kalau rugi. Aku sibuk dengan urusanku. Aku lelah, capek. Mungkin alasannya banyak. Sibuk dengan macam-macam. Kita masing-masing punya hambatan masing-masing. Tapi itu tidak boleh membuat kita kemudian melupakan, bahkan tidak peduli dengan tujuan dasar Tuhan memberikan kita apa yang kita miliki hari ini, yaitu jiwa-jiwa. Jangan sampai alasan itu sibuk, alasan yang lain-lain membuat kita tidak mengerjakan urusan Tuhan, malah mengerjakan urusan kita terus-menerus. Kalau untuk hobi kita selalu ada waktu. Kalau untuk uang yang kita pakai mengenyangkan kita selalu ada waktu. Tetapi untuk jiwa-jiwa kita selalu tidak ada waktu. Selalu ada saja alasannya. Ini bahaya, saudara. Yakobus 4 ayat 17. Jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, dia berdosa. Ini ayat poin penting untuk dosa pasif. Tahu harus berbuat baik gimana, tetapi tidak melakukannya, dia berdosa. Bahaya sekali orang yang banyak belajar firman Tuhan, karena dia akan banyak tahu. Makin banyak tahu, makin banyak dituntut. Karena itu saudara perlu hati-hati kalau saudara sering menuntut sesuatu yang baru. Aku sudah pernah dengar khotbah seperti ini, aku mau sesuatu yang baru. Wah, bahaya, saudara. Yang sudah saudara tahu, saudara praktekkan atau enggak? Kalau cuma koleksi pengetahuan, banyak tahu, bahaya, karena kita akan dituntut lebih banyak karena banyak tahu. Mending kita tahu sedikit, tapi kita kerjakan benar-benar sebagai pertanggungjawaban kita, daripada tahu banyak tidak melakukan apa-apa. Lukas 12 ayat 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Temanya sama. Tahu tetapi tidak melakukan. Ini beda dengan dosa aktif. Mencuri, membunuh, berbohong, berzinah, dan marah-marah, iri hati, dosa yang aktif. Tetapi dosa pasif ini juga sama bahayanya, bobotnya sama, saudara. Mama saya pernah cerita tentang engkong saya yang pendiam. Karena pendiam, anak-anak itu jarang mendengarkan perintah secara langsung. Hanya lewat bahasa wajah, mimik, bahasa tubuh dan sorot mata, akhirnya mereka berkomunikasi. Nggak lewat banyak omongan, ngomel-ngomel, ngasih perintah, enggak. Dari tatapan mata, bahasa tubuh dan mimik, anak-anak ini bisa tahu kehendak dari papahnya. Oh, papa bilang gini dulu, tapi sudah tidak pernah ngomong lagi. Tapi kita sudah tahu, papa itu tidak senang yang kayak gini. Papa maunya yang kayak gini. Loh, sudah ngerti. Begitu juga dalam hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Saya memikirkan banyak prinsip firman Tuhan. Dan prinsip-prinsip yang sudah saya kuasai, yang sudah saya praktekkan, itu menolong saya untuk hal-hal lain yang tidak tertulis dengan jelas di Alkitab, yang tidak tertulis dengan pasti di Alkitab, itu menolong saya karena saya sudah paham prinsip yang lain. Artinya,
walaupun tidak tertulis dengan jelas untuk beberapa kasus dalam kehidupan sehari-hari, tapi saya sudah tahu apa yang Bapa, apa yang Yesus inginkan. Nah, kalau kita sudah tahu, walaupun itu tidak tertulis dengan jelas, kita tidak bisa sembarangan ngomong. Gak ono di Alkitab, tunjukkan pada saya ayatnya. Banyak loh prinsip yang sudah kita mengerti. Kalau kita betul-betul menghayati, merenungkan prinsip yang sudah tertulis, itu akan menolong kita untuk memahami. Memang ini nggak ditulis sih. Tapi aku tahu Allah tidak suka yang seperti ini. Allahku tahu yang seperti ini, aku ngerti yang seperti ini, Allahku maunya seperti ini. Kita jadi ngerti. Ini saudara. Saya berharap saudara betul-betul memikirkan tentang dosa pasif ini. Jangan sampai kita banyak alasan untuk tidak mengerjakan urusannya Tuhan. Dan kita justru buang-buang waktu hanya mikiri urusan kita. Datang sama Tuhan untuk mengeluh saja, minta saja. Mari kita belajar utamakan urusan Tuhan. Jiwa-jiwa. Saudara, buat saudara yang sudah sering dengar tentang rapture, akhir zaman, pengajaran-pengajaran akhir zaman, saya kembali menanyakan hal ini. Apakah sering mendengar tentang akhir zaman, sering mendengar tentang rapture, membuat Bapak Ibu Saudara sering bersaksi tentang rapture kepada orang lain? Sering dengar dari 20 tahun yang lalu, tapi ternyata cerita ke orang lain tentang rapture tidak sampai 10 jari tangan, tidak sampai 1 telapak tangan, tidak sampai 5 kali. Harusnya kita seimbang atau bahkan lebih banyak bercerita. Cerita, sharing. Saya belajar akhir zaman dari SD. Waktu saya kuliah pertama, saya menggebu-gebu. Setiap kali ketemu teman, cerita rapture, peta zaman. Ngulang terus cerita lagi. Akhirnya karena kebiasaan cerita, mulai hafal di pikiran saya. Bisa cerita tanpa baca lagi. Yang saya ceritakan kadang menolak dengan jelas, kadang tidak bisa nolak karena pendiam. Nah, yang pendiam-pendiam ini, yang tidak bisa nolak ini yang saya manfaatkan untuk saya cerita. Mereka diam, tidak bisa nolak gitu ya. Mungkin dalam hatinya, aduh Roni ini gak mari-mari cerita. Tapi karena nggak bisa nolak, ya sudah saya cerita terus. Ya, terus. Dan puji Tuhan, beberapa menerima. Beberapa tahun kemudian baru menerima ada. Tidak penting kapan. Toh nggak terlambat. Akhirnya mereka menerima. Tapi saya juga mengalami sahabat baik, maaf, dari agama yang lain. Dia kagum sama saya, kamu kok bisa ini, itu. Prestasinya banyak. Rahasianya apa? Saya nggak mau jawab. Tapi berkali-kali dia tanya. Akhirnya saya bilang, aku mau jawab, tapi jangan sampai ini mengganggu pertemanan kita. Iya, apa sih? Aku janji tidak akan mengganggu pertemanan kita. Akhirnya saya jawab, yang membuat saya bisa ini itu, berprestasi ini itu, jawabannya karena anugerah Tuhan, karena Yesus Kristus. Begitu saya ngomong Yesus Kristus, dia diam. Saya diblok, saudara. Saya sempat kirim pesan, katanya janji tidak mengganggu pertemanan kita. Tapi itu keputusannya. Saudara akan mengalami orang-orang yang saudara bisa cerita. Saudara akan mengalami penolakan. Tapi kalau saudara punya jiwa misi ini harus kita punya. Karena itu jiwanya Yesus. Itu tujuannya Yesus. Jangan sampai kita cuma hafal tentang rapture, tapi kita melakukan dosa pasif
tidak melakukan apa-apa. Padahal kita tahu, kita harus menceritakannya. Itu firman Tuhan saya pada hari ini. Firman Tuhan yang Dia titipkan kepada saya untuk saya sampaikan. Bagian pertama kita sudah belajar sama-sama tentang rapture, pre-tribulasi. Dengan memegang pre-tribulasi, itu menolong saya untuk betul-betul memanfaatkan waktu, tidak boleh terbuang sia-sia. Dan yang kedua, koneksinya dengan dosa pasif. Jangan sampai kita fokus pada dunia ini. Lihat keluargamu, ceritalah tentang rapture. Kita hanya butuh mereka punya iman percaya. Percaya Yesus Juru Selamat. Itu yang kita butuhkan. Dan Roh Kudus akan memampukan kita. Pada saatnya kita ngomong, ayat firman Tuhan bertebaran. Roh Kudus akan memberitahumu apa yang harus kau katakan. Pada saatnya Roh Kudus akan kasih tahu. Tidak ada alasan saya kurang pintar, saya tidak bisa ngomong, saya orang miskin. Tidak ada alasan. Dan berbahaya kalau ternyata alasannya yang tersimpan. Saya sibuk, saya tidak punya waktu untuk urusannya Tuhan. Saya mau mengerjakan urusan saya sendiri. Tidak boleh. Tidak boleh, saudara. Itu yang bisa saya bagikan. Saya mengucap syukur buat kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Milikilah jiwa misi itu. Dan jangan lakukan dosa aktif dan dosa pasif. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh mengucap syukur buat waktu-waktu ini. Kembali Tuhan mengingatkan kami pentingnya tentang akhir zaman, tentang rapture, dan pentingnya untuk tidak melakukan dosa aktif. Dan hari ini kami belajar dosa pasif. Jangan sampai kami hanya sekedar tahu, tetapi kami tidak melakukannya. Jangan sampai kami menjadi hamba yang ketiga yang menyimpan uang mina itu di dalam sapu tangan. Tapi kami mau pakai modal yang Tuhan berikan. Apa yang kami punya itu untuk jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami untuk segera mempraktekannya. Untuk segera bercerita tentang orang lain. Melihat sekeliling kami, menemukan orang-orang yang bisa kami ceritakan tentang akhir zaman. Tentang rapture. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Allah, Putra, Allah Roh Kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin sebagian sudah tahu hari ini Ibu Pendeta Ruth Sucahyo ulang tahun. Umur keberapa? Tanya sendiri. Tapi lahirnya tahun 56, Saudara. Hitung sendiri ya. Bersyukur sekali, kangen sekali. Tapi menurut perencanaan Juli, saya dan istri sudah bisa ke Kediri. Kita sudah bisa ketemu. Walaupun nggak bisa peluk ya, nggak bisa cium. Saudara, saya ajak saudara untuk berdoa untuk Ibu Pendeta Ruth Sucahyo. Bapa dalam surga, mengucap syukur buat 1 tahun lagi usia yang Kau berikan. Dan kami terus berdoa usia panjang, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan untuk Ibu Pendeta Ruth. Berikan hati yang semakin melekat kepadamu, semakin berkenan di hadapan Tuhan, mengambil keputusan yang terbaik sesuai kebenaran firman Tuhan, menjadi istri yang luar biasa, menjadi mami yang luar biasa, menjadi bobo, menjadi mak yang luar biasa, dan menjadi ibu gembala yang luar biasa buat jemaat. Di atas semuanya menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Berkenan. Terima kasih. Kami bersyukur buat kehadirannya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupnya lebih lagi, urapanmu lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Kekasih Tuhan, ayo kita tundukkan kepala untuk masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kiranya segala berkat karunia itu untuk kami, sehingga ibadah kami ini dilimpahi berkat dari surga yang mulia.
kami bisa mengakhiri pemberitaan firman Allah sekaligus ibadah ini dengan rasa syukur, memohon Roh Kudus memberikan hikmat akal budi untuk kami mengerti lebih dalam, meyakini lebih kokoh, dan kami dibimbing menjadi pelaku firman-Mu. Kami sambut firman Allah, kami akhiri penjabaran ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang, Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, marilah kita menerima berkat anugerah dari tempat yang maha tinggi, dari surga yang mulia, ke atas kami semua yang sedang beribadah di sini, diakhiri dengan limpah berkat untuk roh, jiwa, dan tubuh. Diberkati tiap pribadi, tiap keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan mata pencarian umat-Mu. Tuhan, lindungi kami dari serangan virus corona atau COVID-19. Kami dalam keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan yang mencukupkan semua kebutuhan, Engkau yang lebih mengerti dari kami. Semua berkat-berkat itu kami terima dengan rasa syukur, dan kami akhiri ibadah ini dengan memandang kepada Allah di surga. Kami menerima berkat anugerah damai sejahtera dalam nama Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.